Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hathna idha syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah kajian subuh Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita sehingga kita bisa hadir di satu majelis yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya, di tempat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah, dan di waktu yang juga sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pertemuan subuh ini kita akan membahas kajian tentang ayat-ayat tematik dalam surat Al-Baqarah. Yang dalam surat Al-Baqarah itu banyak tema-tema dan isu-isu terkait dengan persoalan hukum Islam. Yang kita akan bahas pada kesempatan pertemuan hari ini adalah surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Nanti menyesuaikan apakah bisa sampai 185. Yang kita akan bahas sesuai dengan konteks kita yang dikit lagi akan memasuki bulan Ramadan adalah ayat yang berbicara tentang kewajiban dan syariat dari puasa. Kalau kita bicara tentang ayat yang bicara tentang puasa itu tegas dan jelas disebutkan dalam Al-Quran. Artinya dari aspek bukti bayyinah, maka ayat ini atau syariat puasa ini tidak bisa diragukan lagi. Maka tidak ada ikhtilaf para ulama. Seperti sholat, tidak ada ikhtilaf terkait dengan kewajiban sholat, semuanya sama. Tidak ada ikhtilaf terkait dengan kewajiban puasa, semua sama. Karena ayat yang bicara tentang persoalan puasa ini jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, ayat ini khitabnya, targetnya itu bukan orang biasa, tapi adalah orang yang beriman. Itu satu. Karena kalau bukan beriman sulit terima syariat puasa ini, Pak. Jangan kita lihat konteks Indonesia, tapi yang kita lihat konteks masyarakat Arab. Di bulan Ramadan. Ramadan sendiri dalam bahasa Arab itu artinya panas. Orang-orang Arab menamakan bulan itu dengan keadaan. Karena saat itu adalah waktu yang panas, maka disebut dengan Ramadan. Dari kata romdo yang artinya kalau Anda letakkan daging di atas padang pasir, maka daging itu akan matang. Saking panasnya. Maka bulan Ramadan biasanya orang kalau umroh itu keadaannya panas. Antara di atas 35 derajat ke atas. Tapi orang-orang Arab Saudi kalau panas sudah nggak kebingungan. Sekarang kemana? Mereka lari ke mall. Bisa di rumahnya ada AC dan sebagainya. Bapak bayangkan zaman Rasulullah. Seperti apa itu? Bahkan peperangan Badar itu terjadi di bulan Ramadan, berat. Kalau bukan orang-orang beriman nggak mungkin mampu melakukan itu. Kutiba, kata kutiba itu dalam bahasa Arab dari kata kataba. Kataba itu menulis. Kataba itu menetapkan. Kataba itu mewajibkan.
Jadi kata-kata dalam bahasa Arab udah sekaligus semua itu. Udah ditulis. Kalau ditulis kuat nggak sih? Kuat nggak Pak? Bapak misalnya nih melakukan transaksi, ditulis nggak? Tulis. Nah, di dalam kata kataba tuh kutiba ditulis. Ini kalau dalam bahasa Inggris namanya passive voice. Dalam bahasa Arab namanya fi'lun mabniyun lil majhul. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat pasif. Ada kalimat aktif, kalimat pasif. Kalau kalimat aktif kan menulis. Kalau pasif ditulis. Nah, ini ditulis, ditetapkan, diwajibkan. Maka puasa tidak ada ikhtilaf para ulama bahwa dia syariat bukan wajib. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu berbicara tentang ini bukan main-main di syariat. Yang kedua, di sini disebut asyam. Dari kata soma, yasumu, saum, siam. Jadi ada dua dalam bahasa Arab yang menyebutkan bentuk kalimat benda dari kata kerja. Soma, pertama saum, yang kedua siam. Pertanyaannya kenapa siam bukan saum? Karena kedua kata itu beda. Soma, yasumu, sauman, au siam tuh, berpuasa. Kata saum itu umum. Dalam bahasa Arab kata saum itu artinya al-imsak, menahan diri atau menahan dari sesuatu. Maka muncul kata imsak. Udah waktu imsak. Artinya apa? Anda dimulai waktu menahan diri dari makan dan minum, itu imsak. Meskipun di dalam tradisi masyarakat kita itu biasanya 10 menit tuh. Waktu orang sudah tidak boleh makan minum, ya pas subuh. Bukan imsak, imsak itu warning. Kalau dalam bahasa lalu lintas, lampu apa tuh Pak? Lampu kuning tuh, hati-hati, jangan sampai kebablasan. Maka di warning tuh, imsak. Padahal imsak sendiri dalam bahasa Arab itu artinya menahan diri. Artinya Anda nggak boleh lagi makan dan minum waktu di situ. Nah, dari kata soma yasumu, orangnya soim. Kalau perempuan soima, maka ada orang namanya soima nggak? Ada itu soima itu. Soim, berpuasa. Kalau saum itu menahan diri dari semuanya. Dari nggak mau bicara saum. Saya nggak mau ngomong nih. Itu pakai saum Pak. Saya nggak mau melakukan apa-apa. Saum. Makanya dalam Al-Quran ketika Siti Maryam melahirkan anak tanpa seorang suami dan anak itu nggak ada bapaknya, kan ribut tuh. Orang-orang Bani Israel kan orangnya kepo. Tuh kepo Pak. Mau tahu urusan orang lain. Itu Bani Israel. Apalagi yang dibicarain ini adalah orang yang nggak pernah kemana-mana. Kok tiba-tiba hamil? Repot nggak? Kalau pelacur lain, mungkin nggak ada masalah. Ini orang soleh, perempuan soleh nggak kemana-mana, kok hamil? Sampai Siti Maryam tuh lari Pak ke satu tempat tersendiri, lah melahirkan sendirian di sana. Bayangkan itu. Pas kembali membawa seorang anak, ribut tuh. Tapi Siti Maryam ketika ditanya, ya Maryam, orang tuamu ini orang soleh, kau keturunan soleh, kenapa kau bisa melahirkan seorang anak? Kenapa kau berzina? Tuh. Makanya Nabi Isa oleh orang-orang Yahudi disebut waladul zina. Tapi anehnya orang-orang Kristen di Indonesia mendukung Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi itu mereka membenci Kristen. Lucu nggak Pak? Lucu tuh, karena mereka nggak tahu. Apa kata Siti Maryam? Inni nazartu sauman. Saya nazar saum, maksudnya menahan diri. La ukallimu ahadan, kalau nggak salah begitu ayatnya. Tidak ngomong sama siapapun tuh. Artinya apa? Di sini menggunakan kata apa? Saum. Jadi nahan diri dari tidak mau ngomong itu namanya saum. Kenapa di sini digunakan asyam? Karena saum itu bersifat umum, sementara asyam itu terkait dengan aturan-aturannya. Maka menggunakan kata asyam. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kepada kalian asyam.
Asyam ini artinya Anda menahan diri sesuai dengan anjuran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada aturan-aturannya. Tapi kalau saum itu nggak pakai aturan secara umum. Tapi asyam ini pakai aturan-aturan. Nah, dari kata asyam ini kalau kita tarik tafsirnya, maka intinya di sini, Pak. Inti dari puasa ini pada dasarnya menahan diri dari dua hal. Pertama, satu kebiasaan kita sehari-hari. Apa tuh? Makan dan minum. Maka kalau orang cuma bertahan pada makan dan minum, itu disebut puasanya orang awam. Saumul awam. Sah enggak? Sah. Dia terima enggak? Belum tentu. Tuh. Karena dia puasanya pada puasa yang tingkatan pertama, saumul awam. Secara fikih sah. Kenapa? Karena dia enggak makan, enggak minum, tapi mulutnya ngomongin orang. Hatinya dendam sama orang. Puasanya sah, tapi belum tentu diterima. Makanya Nabi pernah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapatkan pahala dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus tuh. Nabi bilang. Kenapa? Puasanya cuma itu. Yang pertama. Tapi puasa pertama kalau kita pahami benar tujuannya lebat, Pak. Nahan diri dari makan minum. Kenapa? Ini syahwat perut. Perut ini. Ini soal perut. Allah suruh tahan dulu tuh ente. Syahwat perut. Kenapa? Karena yang bikin masalah di dunia ini perut. Syahwatul batan. Bapak kalau misalnya lapar, ini mata jadi ini, Pak. Beda, Pak. Betul nggak, Pak? Kalau Bapak lapar, pikiran akan berubah. Kalau Bapak lapar, hati akan berbeda. Betul nggak? Misalnya lapar nih. Coba kalau Bapak lapar, ada makanan situ punya orang, Bapak ambil nggak? Pasti akan diambil. Kenapa? Karena nggak bisa mengendalikan laparnya tuh. Makanya kalau kita tarik pada dimensi tasawuf, menahan diri dari makan dan minum itu pada dasar mendidik Anda menjadi orang zuhud. Orang zuhud itu adalah orang yang hatinya enggak terikat dengan dunia. Zuhud bukan berarti enggak boleh kaya. Kaya boleh, tapi hati tidak terikat dengan dunia. Yang kedua, wara. Wara itu artinya Anda bersikap sederhana, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah mimpi banyak. Kenapa? Kalau syahwat perut diikuti, berapapun gaji yang diberikan kepada Anda enggak merasa puas, Pak. Contohnya hakim, ketua pengadilan negeri Depok. Kira-kira gaji hakim berapa sih, Pak? Berapa gaji hakim, Pak? Besar, Pak. Apalagi ketua pengadilan. Kok bisa korupsi? Karena nggak bisa menahan syahwatul batani. Maka kalau orang bisa mengendalikan dirinya, maka dia menjadi orang yang tidak rakus terhadap dunia. Satu. Kalau orang tidak rakus terhadap dunia, sukses dia. Itu dari menahan makan dan lapar. Dilatih 30 hari. Nanti kenapa 30 hari? Kita akan bahas. Fa'iddatun min ayyamin atau ayyamam ma'dudat. Itu hari-hari tertentu. Nanti kita akan bahas nanti di sini. Nah, orang yang tidak rakus itu cirinya dua, Pak. Atau orang yang rakus itu cirinya dua. Nah, itu ada semua nanti pada para elit-elit politik kita, Pak. Ada semua. Pertama, menghalalkan segala cara. Tuh, rakus tuh. Jadi kalau orang ingin mendapatkan kekuasaan harta, bagaimanapun caranya, dia harus dapat itu. Meskipun melanggar undang-undang, meskipun mengubah undang-undang, meskipun mengubah peraturan. Kenapa? Saya harus dapat itu. Itu rakus tuh. Makanya ada cerita, Pak, ini cerita menarik. Nggak pernah merasa puas. Yang kedua cirinya adalah nggak pernah merasa puas. Jadi orang tuh kalau rakus nih, dikasih 1 juta, kurang.
Dikasih 2 juta, kurang. Dikasih 100 juta, masih kurang. Rakus tuh. Makanya Nabi menggambarkan. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, anak cucu Adam itu, kalau seandainya diberikan emas, bukit berisi emas, latamannau thaniyan, dia pasti akan menginginkan bukit emas yang kedua. Kalau diberikan bukit emas yang kedua, kata Nabi, latamannau thalisan, maka dia akan mengangan-angankan yang ketiga. Wala yasuddu jawfa ibni Adam illa turab. Dan yang bisa menutup sifat rakus ini adalah tanah. Apa itu tanah? Kalau dia udah meninggal, selesai itu rakusnya. Itu ciri kedua dari orang rakus, enggak pernah merasa puas dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah kasih cerita, dan cerita ini diceritakan oleh Rasulullah. Pada zaman Nabi Isa, pernah ada seorang pemuda, Pak. Pemuda ini datang, bilang sama Nabi Isa, "Ya Isa, saya ingin menjadi seorang murid. Daripada engkau dan saya akan mengikuti kemanapun engkau pergi." Itu Nabi Isa dibilang oleh seorang pemuda. Nabi Isa, oke. Kalau gitu mari kita sama-sama melakukan perjalanan. Nabi Isa berjalan. Masuklah Nabi Isa itu ke sebuah tempat. Karena lelah, capek. Kebetulan di kantong tas dari Nabi Isa itu ada 3 potong roti. 3 potong roti. Setelah istirahat, Nabi Isa keluarkan roti itu dari tasnya. 1 roti dikasih ke dia. 1 roti dimakan oleh Nabi Isa. Tinggal roti yang ketiga. Setelah roti itu dimakan, Nabi Isa kemudian ke sungai. Ambil air untuk minum. Pas kembali roti ketiga udah nggak ada. Nabi Isa tanya, roti yang ini kemana? Orang itu bilang, saya nggak tahu. Padahal kalau pakai logika, yang ambil siapa? Pasti yang itu, nggak ada orang lain. Tapi dia bersikeras, saya nggak tahu roti itu kemana. Daripada debat nggak ada ujungnya, akhirnya berjalan berdua lagi. Oke, kalau gitu kita lanjutkanlah. Masuk ke sebuah hutan, duduk istirahat. Di depan Nabi Isa itu ada kerikil, batu-batu kerikil, batu kolar lah. Kalau kita bilang batu kolar, agak besar dari kerikil. Nah, batu kolar itu diambil oleh Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, kuni dhahaban biiznillah. Jadilah engkau emas dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu batu kolar berubah jadi emas, Pak. Nabi Isa, kalau ngomong ente saya nggak percaya. Coba bilang jadi ini emas, sampai kiamat juga nggak berubah tuh. Tapi Nabi Isa, emas yang dia miliki itu bukan untuk dia. Itu para nabi dan aulia kalau dapat sesuatu bukan untuk dia. Itu hebatnya. Nah, ketika Nabi Isa sudah membuat batu kolar itu menjadi emas dengan izin Allah, dia bilang, temanku, ini emas ini saya akan bagi 3. 1 bagian buat kamu, 1 bagian saya ambil. Yang ketiga buat yang makan roti tadi, itu yang ketiga. Oh, dia bilang, Pak, yang makan roti yang ketiga itu saya, Isa. Nabi Isa itu langsung berdiri, dia bilang. Lalu dia bilang, kalau begitu semua emas ini kau ambil saja semua. Dan hubungan kita putus. Antara murid dan guru selesai. Kau pergilah sesuai dengan keinginanmu, aku pergi sesuai dengan keinginan. Berpisah, Pak. Ketika mereka berpisah, tuh, tiba-tiba ada perampok datang ke hutan itu. Dilihat ada emas banyak. Perampok ini juga bukan perampok pintar, Pak. Pas dilihat emas itu banyak, lalu dia mau ambil emas itu. Kata yang punya emas, dia bilang, nggak usahlah kau bunuh saya untuk ambil emas. Gimana kalau emas ini kita bagi 3 aja? Nah, karena perampoknya bodoh, setuju dibagi 3 ini. Lalu sebelum dibagi itu emas, dia bilang sama temannya tuh perampok, pergilah kau ke pinggiran hutan. Di sana ada warung, beli makanan, kita tunggu di sini. Orang ketiga, Pak, yang perampok itu, pergilah dia untuk membeli makanan sebelum emas dibagi di pinggiran hutan. Dalam pikirannya muncul karena rakus tuh, tamak. Buat apa emas saya
Buat apa emas dibagi 3? Emas akan saya ambil semua itu. Nanti saya beli makanan, saya kasih racun itu. Pikirannya. Yang nunggu berdua punya pikiran yang sama. Buat apa emas dibagi 3? Bagaimana kalau kita bagi 2 aja? Nanti kalau temanmu datang kita bunuh saja. Tuh, pikiran rakus tuh, Pak. Baliklah. Orang itu setelah makan di sana dia bawa 2 bungkus makanan. Dikasih ke dia. Dibunuh, Pak. Mati. 2 orang ini sebelum bagi dia makan dulu tuh makanan. Mati juga. 3-tiganya mati. Apa yang tersisa? Emas. Nabi Isa berserta Hawariyun pernah ke tempat itu, dia bilang sama murid-muridnya, "Wahai muridku, ini emas sebagai bukti. Siapapun yang rakus terhadap dunia, dia tidak akan mendapatkan apapun kecuali kebinasaan." Maka di dalam puasa itu diajari, Anda tahan tuh syahwat perut dari makan dan minum. Padahal di bulan lain boleh. Kenapa? Untuk melatih supaya Anda menjadi orang yang tidak rakus, tidak tamak terhadap dunia. Itu satu pesannya mau diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, al-imsak, menahan diri atau anggota badan kita dari melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Maksudnya menurunkan nilai puasa. Apa? Al-imsakul jawarih. Jadi anggota badan itu diimsak, dikendalikan. Nah ini yang penting, Pak. Maka kalau orang berpuasa bukan cuma tahap 1, bukan cuma level 1, tapi level 1 dan level 2. Maka disebut dengan sawamul khawas, puasa orang khusus. Bukan cuma makan dan minum yang dia tahan, tapi yang dia tahan juga adalah semua anggota badannya. Pikirannya dikontrol, matanya dikontrol, lisannya ini yang bikin banyak masalah dikontrol, telinganya dikontrol, hatinya dikontrol, semua anggota badannya itu dikontrol. Itu puasa yang sebenarnya. Makanya Nabi pernah mengatakan, "Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun ila saumihi." Kalau bahasanya seperti itulah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan zur, perkataan ini ditahan. Perkataan yang kotor, sumpah palsu tuh, itu termasuk tuh. Ngatain orang, ngerendahin orang dengan lisannya. Sementara dia berpuasa, maka Allah enggak butuh sama puasa orang itu. Artinya apa? Dia puasa tapi enggak dapatkan pahala apapun. Maka yang dilatih adalah lisannya. Kalau orang nih lisannya diperbaiki dengan puasa, karena dalam puasa itu dilarang tuh, Pak. Supaya dapat pahala puasanya, maka ini dilarang nih, lisan itu dijaga. Dari apa? Ghibah, namimah, fitnah, sumpah palsu, qaul zur, itu sumpah palsu tuh. Itu dilarang sini. Kalau dia terlatih selama 30 hari, menahan itu selama 30 hari, maka setelah itu dia terlatih. Jadi kebiasaannya jujur. Menjadi orang yang jujur. Bukan cuma jujur lisan, tapi jujur hati juga. Dan orang kalau jujur dia pasti sukses. Ini perkataan dari motivator. Anda mau sukses, jadilah orang jujur. Makanya dulu Nabi dalam cerita Islam itu, mungkin Bapak pernah dengar nama Abdullah ibnul Mubarak ya. Pernah dengar Pak ya? Seorang ahli hadis, seorang yang pemberani dan dermawan. Yang saya mau bicarakan bukan dia, tapi bapaknya. Namanya Al-Mubarak. Al-Mubarak ini pernah jadi seorang budak. Lalu kemudian dimerdekakan. Setelah dimerdekakan dari budak itu, lalu dia bekerja di satu perkebunan delima. Tapi ingat Pak, perkebunan delima Indonesia dengan delima di sana beda. Bapak kalau pergi ke Saudi misalnya, makan buah delima itu beda loh, buah delimanya dengan buah delima Indonesia. Saya pernah minum asir rumman, jus delima itu. Itu enak banget, manis. Tapi kalau delima orang Indonesia, rasanya apa Pak? Asam.
Biasanya kalau 7 bulanin tuh muncul tuh delima tuh. 7 bulanin, tahu 7 bulanin? Kalau dalam tradisi masyarakat Betawi ada 7 bulanin. Nggak tahu kalau di Jawa ada yang Jawa, Pak? Ada juga. Nah, itu biasanya ada tuh pakai delima itu. Nggak tahu kenapa muncul delima itu. Nah, dia bekerja di perkebunan delima itu puluhan tahun, Pak. Tiba-tiba muncul majikannya. Majikannya muncul, dia bilang sama orang yang di situ, mana nih para pekerjanya? Nah, pekerja itu yang muncul Mubarak. Dia bilang sama Mubarak, ya Mubarak, coba kau petikan buah-buah delima yang matang dan manis. Kami tunggu di sini. Kebetulan majikannya bawa temannya, banyak yang dibawa itu, mau melakukan pesta delima. Mubarak pun metik buah-buah delima, Pak. Dikasih sama tuan dan majikannya. Pas majikan dan teman-temannya yang makan, semuanya berubah wajahnya. Marah dia. Kenapa marah? Karena buah delima itu enggak manis, enggak matang dikasih. Akhirnya dibentak sama majikannya. Dia bilang, kamu ini ngerti enggak? Mana buah delima yang matang, mana yang belum matang, mana yang manis, mana yang tidak manis. Apa kata Mubarak? Saya enggak tahu tuan. Karena saya belum pernah ngerasain. Kata majikannya, nggak mungkin lah kerja puluhan tahun masa belum pernah makan buah delima di kebun. Akhirnya ditanya sama teman-temannya tuh, sesama pegawai kebun itu. Mereka bilang, benar, Mubarak nggak pernah makan sama sekali buah delima di sini. Bayangkan, Pak. Coba kalau Bapak bekerja di perkebunan jeruk, tiap hari Bapak makan jeruk tuh, meskipun majikannya nggak tahu kan. Ini enggak nih Mubarak enggak. Jujur dia bilang saya nggak pernah makan, dia nggak tahu. Akhirnya beberapa bulan kemudian datang lagi tuh majikan ke situ, dia panggil Mubarak, tapi bukan untuk makan buah delima, karena dia tahu Mubarak nggak ngerti. Dia mau ngomong, dia mau curhat. Dia bilang, Mubarak, saya ini punya anak perempuan, cantik. Dia akan mewarisi semua harta saya. Yang ketiga nggak pernah kemana-mana. Bahasanya itu perempuan pingitan. Banyak orang mau melamar dia, tapi saya masih ragu. Kira-kira menurutmu gimana Mubarak? Apa kata Mubarak? Tuhan, orang-orang Yahudi itu kalau menikahkan anaknya, pertimbangannya adalah kekayaan dan hartanya. Orang-orang Nasrani, ini bukan menjelekan Nasrani ya, ini perkataan Mubarak loh, bukan perkataan saya. Orang-orang Nasrani kalau menikahkan anaknya pertimbangannya adalah ketampanan dan kecantikan, Tuhan. Orang-orang Arab jahiliyah dulu kalau menikahkan anak pertimbangannya keturunannya, nasabnya. Tapi orang Islam ketika menikahkan anaknya pertimbangannya adalah kesalehan dan ketakwaannya. Tinggal Tuhan pilih cara mana yang Anda pilih. Apa dia bilang? Saya ini Muslim, tentu saya akan pilih cara Islam. Tapi selama saya hidup, belum pernah saya menemukan orang yang lebih saleh, lebih takwa, lebih warak dan lebih zuhud dan jujur daripada engkau ya wahai Mubarak. Gimana kalau seandainya saya nikahkan putriku dengan kau aja? Bayangkan, Pak. Karena dia jujur tuh. Akhirnya Mubarak, kalau Bapak ditawar gitu gimana, Pak? Wah, udah kaya, cantik, soleh, keturunan orang bagus, lengkap tuh kata Nabi tuh. 4 tuh biasanya orang menikahi orang tuh. Itu ada semua sama dia. Mubarak setuju. Dari perkawinan antara Mubarak yang jujur dengan perempuan yang soleh, lahirlah Abdullah ibnul Mubarak. Kapan-kapan saya cerita ini orang Abdullah ibn Mubarak seperti apa hebatnya tuh. Tapi di sini kita mengatakan kalau Anda jujur, maka Anda akan mendapatkan kesuksesan. Maka Al-Mubarak itu tidak hanya mendapatkan istri yang cantik jelita, tetapi semua harta itu dan perkebunannya kemudian jatuh kepada Mubarak dan istrinya. Jadi dapat semuanya tuh, Pak. Karena apa? Karena jujur. Nah, di dalam puasa tuh diajari tuh. Makanya Nabi mengatakan, kalau Anda puasa tapi lidah masih ngomongin hal yang nggak benar, sering dusta dan seterusnya, Allah nggak butuh tuh.
Bahkan pernah diceritakan ada orang ya Rasulullah puasa tapi mulutnya suka nyakitin orang lain. Apa? Bilang sama dia untuk berbuka aja. Karena puasanya nggak ada manfaatnya tuh. Berarti inti puasa bukan makanan minum. Inti puasa itu adalah Anda mengendalikan anggota tubuh Anda. Kalau Anda mengendalikan lisan Anda jujur, Anda mengendalikan hati Anda menjadi orang ikhlas tanpa pamrih, nggak ada riya dalam melakukan kebaikan, dan Anda melatih tangan Anda memberikan bantuan, itu diajarkan dalam bulan puasa, Anda menjadi orang yang dermawan, Pak. Jadi lengkap di sini. Makanya kata Allah, la'allakum tattaqun. Kalau puasa ini benar-benar dijalankan dengan iman, tuh, karena kitabnya buat orang beriman, dan Anda ngerti aturan-aturan dan filosofi moralnya, maka pasti Anda akan jadi orang bertakwa. Kenapa? Karena amalan puasa itu amalan hati, bukan amalan fisik. Kalau amalan hati ini benar, maka semuanya jadi benar. Kalau semuanya benar, maka dia akan jadi sukses. Dan orang sukses dalam Islam itu adalah takwa. Apa itu takwa? Hubungan Anda dengan Allah bagus, hubungan Anda dengan orang lain bagus. Salatnya, kira-kira kalau bulan Ramadan dilatih nggak salat kita, Pak? Latih tuh, Pak. Dulu kita salat mungkin jarang rawatib tuh, Pak. Yang sunnah-sunnah jarang. Bulan Ramadan coba nggak pernah salat duha, muncul salat duha, Allahu Akbar, salat duha. Padahal nggak pernah dia salat duha itu. Kenapa? Bulan puasa, mumpung bulan puasa tuh. Lalu kemudian tarawih 20, ada yang 10, ada yang 8, ada yang 20, terserah. Terserah Anda mau yang mana. Yang paling bermasalah itu orang yang ke tarawih. Mau 8 kayak mau 20 silakan aja. Tetapi di situ yang dilatih itu hubungan dia dengan Allah dilatih. Bukan cuma tarawih, tahajud dihidupin. Yang dulu mungkin 2 rakaat ditambah jadi 10 rakaat. Dulu witirnya cuma 3. Rata-rata kan kita 3 nih. Ditambah jadi 11. Dan nggak boleh lebih dari 11, Pak. Paling banyak 11, jadi 11 ya. Boleh 2 rakaat dulu, 2 salam baru 1 salam. Boleh juga 11 sekaligus. Boleh nggak? Boleh, cuma Bapak nanti lupa. Ini rakaat keberapa ya? Akhirnya nggak khusus, jangan pikirin rakaat. Ini rakaat ke-7 apa ke-8? Lupa itu. Makanya yang bagus 2 aja biar nggak lupa tuh. 2 nggak lupa. Tapi kalau 3 sekaligus nggak mungkin. Ada nggak yang lupa kalau 3? Ada nggak? Ada yang lupa juga kalau 3. Ini udah rakaat keberapa ya? Jangan-jangan 2, ternyata udah 3. Ada juga yang begitu. Nah, 2 biar mudah diingat. Nah, karena itu maka dari puasa yang intinya imsak, menahan diri, maka outputnya itu adalah takwa. Kalau orang bertakwa, hidup Anda akan indah di dunia dan indah di akhirat. Di dunia Anda disukain orang, kenapa? Karena hatinya bagus, lisannya bagus, matanya bagus, semuanya bagus. Orang pasti senang sama Anda. Orang kalau senang sama Anda, pasti dia akan hubungan Anda dengan dia dalam bidang ekonomi semuanya pasti akan sukses. Makanya ada satu riset, Pak. Riset ini dilakukan oleh sebuah lembaga namanya Carnegie Institute. Kalau kita kan banyak di dunia ini ada orang-orang sukses dulu, lalu kemudian setelah itu dirikan lembaga, Habibie Center. Apalagi sih? Banyaklah. Biasanya orang-orang hebat tuh. Dia setelah itu dia dirikan seperti lembaga yang itu untuk kemanusiaan, penelitian. Nah, ini namanya Carnegie Institute. Itu dari seorang psikolog terkenal namanya Dale Carnegie. Seorang tokoh psikologi terkemuka. Nah, lembaga ini melakukan riset, penelitian. Yang diriset itu adalah 10.000 karyawan yang sukses. Jadi yang sukses-sukses saja yang diriset, yang diteliti. Kalau nggak sukses, nggak diteliti. Pertanyaannya adalah, kenapa dia sukses? Pertanyaannya tuh. Setelah diteliti, Pak, ternyata 20% mereka sukses, kontribusinya dari skill yang diberikan ke dia. Skill, pelatihan-pelatihan. Makanya di sebuah lembaga, perusahaan atau kantor itu biasanya ada pelatihan, training.
Ada marketing, pemasaran, ada manajemen, itu ada pelatihan. Itu kata lembaga itu berkontribusi terhadap kesuksesan seorang itu 20%. 80% apa? 80% kata penelitian itu adalah personality, kepribadian. Personality, kepribadian itu adalah jantungnya karakter. Dalam bahasa Arab namanya akhlak. 80% yang membuat 10.000 karyawan itu sukses karena persoalan akhlak. Makanya Rasulullah diutus ke dunia untuk apa? Liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak supaya sempurna. Karena kalau akhlaknya sempurna, maka orang itu akan sukses. Salah satu yang membuat akhlak itu bisa paripurna, sempurna itu puasa tuh. Karena ujungnya la'allakum tattaqun. Semoga kalian dengan puasa itu menjadi orang bertakwa. Maksudnya apa? Orang yang sukses dunia dan akhirat. Nah, sekarang kita buat penelitian untuk diri kita. Pertanyaannya dua, Pak. Kalau Anda suka sama seseorang, alasannya apa? Kalau tidak suka, alasannya apa? Pasti semua jawaban terkait dengan karakter. Saya nggak suka sama dia, orangnya. Pertama apa? Pelit. Kalau diajak urunan nggak mau tuh. Acara pergi mau ngikut doang. Disuruh ngasih duit kagak mau tuh. Atau ada yang begitu. Pelit tuh. Disuruh nyumbang nggak pernah mau, nggak muncul. Tapi kalau makan muncul dia. Nah, nggak suka sama dia tuh. Ada yang begitu. Ada, saya nggak suka sama dia. Dia kalau ngomong nyakitin. Gua kalau sama dia tuh sakit hati terus tuh. Kenapa? Gue dikata-katain terus, hidung gue pesek lah, macam-macam lah dikatain. Sebenarnya meskipun kita pesek, Pak, nggak usah gue disebut kan. Gue dibilang kulitnya hitam, misalnya kan. Nggak usah disebut, memang udah hitam nggak apa-apa. Tapi jangan disebut, itu nyakitin tuh. Nah, orang yang kalau ditanya terkait dengan siapa yang Anda suka, siapa yang Anda tidak suka, itu biasanya soal karakter. Nah, kalau seandainya orang suka sama kita, kalau kita bangun relasi bisnis, pasti kita akan sukses. Kalau kita bangun relasi budaya, pasti akan sukses. Kalau kita bangun relasi politik, pasti akan sukses. Kenapa? Disuka orang. Itu terkait dengan karakter. Maka kalau kita simpulkan, bulan puasa ini adalah bulan yang paling pas untuk kita melakukan pembinaan. Yang kedua, ayat 184, ayyam ma'dudat. Puasa itu adalah hari-hari yang dihitung. Berapa? 29 sampai 30. Jadi enggak ada bulan Ramadan 28. Enggak ada 31, 29 atau 30. Itu bulan Islam hari-harinya. Kenapa 29 atau 30 hari? Pertama, dari aspek kesehatan dan aspek pelatihan. Kalau 30 hari Anda dilatih menjadi orang-orang yang bagus karakternya, maka itu akan terbiasa jadi habit. Tahu habit? Kebiasaan. Kalau Anda biasa, maka kemudian meninggalkan sesuatu yang Anda biasa, Anda merasa tidak enak. Seperti contoh, Anda biasa ngerokok, Pak. Lalu kemudian 1 hari nggak merokok, asam nggak mulut? Asam tuh. Anda biasa jujur, dilatih di dalam bulan Ramadan. Anda dilatih dermawan di bulan Ramadan. Setelah selesai bulan Ramadan, lalu Anda nggak jujur lagi, itu nggak enak. Karena 30 hari itu dalam ilmu psikologi adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembiasaan. Maka pas 30 hari. Kenapa nggak 1 tahun? Allah Maha tahu, kalau ente disuruh puasa 1 tahun, mati ente. Tuh, jadi 30 hari cukup. Bayangin kalau 1 tahun Pak puasa. 30 hari udah setengah mati kan? Saat 30 hari itu waktu yang paling pas. Kenapa? Allah berikan rukhsah, keringanan. Kalau kita bicara tentang kesehatan, misalnya ini ada dari University College London ya. Tubuh itu memerlukan 3 minggu untuk mengubah kebiasaan makan. Pola energi dan komposisi tubuh itu 3 minggu. Kita berapa hari, Pak?
puasa. Lebih dari 3 minggu, 4 minggu. Ini kalau 3 minggu aja udah bisa mengubah kebiasaan makan. Kedua, puasa 30 hari itu bisa menurunkan kadar gula darah. Yang bikin banyak masalah dalam kehidupan kita itu gula darah itu. Anda tekanan darah tingginya naik, gula darahnya naik, stroke, Pak. Berbarengan itu stroke. Kolesterolnya naik, kemudian apalagi naik? Gula darahnya naik, stroke. Gula darah itu. Nah, gula darah itu bisa dikontrol dengan puasa, 30 hari cukup. Pola makannya diubah. Yang ketiga, 3 sampai 4 minggu tubuh mulai mampu mempertahankan pola metabolisme yang lebih sehat. Jadi kalau udah 1 bulan itu dilatih tuh, maka itu akan menjadi kebiasaan. Kita akan sehat. Makanya nggak ada orang puasa mati, sehat. Tapi kalau puasa setiap hari sampai 1 tahun dilarang juga. Rasulullah nggak pernah begitu. Kenapa? Tubuh Anda punya hak yang harus dipenuhi. Maka karena puasa ini wajib, semua harus melakukan puasa. Tapi Allah berikan pengecualian. Ini namanya rukhsah. Ini mengatakan bahwa Islam ini syariatnya adalah syariat yang penuh dengan kelonggaran. Apa? Kalau ente sakit, ente berpergian. Biasanya orang kalau sakit cemas, lari ke fisik. Biasanya orang kalau berpergian berat, larinya ke pikiran dan fisik. Jangan Bapak bayangkan sekarang berpergiannya itu. Bayangkan berpergian zaman Rasulullah. Naik apa, Pak? Unta, padang pasir. Kira-kira kalau puasa repot nggak? Repot. Maka di situ bagi yang musafir, bagi yang sakit, boleh tidak berpuasa. Kenapa? Karena tekanannya tinggi. Bagaimana kalau sekarang orang berpergian naik pesawat? Boleh nggak berpuasa? Boleh, Pak. Karena ayat ini umum. Cuma persoalannya adalah kita masih mampu melakukan ini, nggak ada masyakohnya orang berpergian. Kalau bisa puasa aja. Wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik buat kalian. Kecuali perjalanannya itu membuat kita lelah. Maka disitulah kemudian kita dibolehkan tidak berpuasa. Buat siapa lagi? Buat perempuan yang hamil. Kalau dia khawatir sama bayinya. Kalau dia khawatir sama dirinya, beda lagi hukumannya, Pak. Maka dia bisa mengkodok nanti. Tapi kalau seandainya dia khawatir terhadap dirinya, bukan terhadap bayinya, maka itu harus dengan kodok dan fidyah. Jadi kodok dan fidyah. Bagaimana kalau seandainya Bapak dulu pernah nggak puasa 2 tahun yang lalu? Puasa tahun lalu belum dibayar. Puasa tahun lalu belum dibayar, sampai sekarang belum dibayar nih, udah ke yang mau kedua. Mau kedua ini. Ini kan pertama, mau kedua ini. Gimana? Pertama dia harus qadha dan bayar fidyah. Jadi kalau dia lewatin 1 tahun nih, 1 tahun qadha dan fidyah. Kalau seandainya dia 8 kali tidak berpuasa dulu, maka puasa diganti plus dengan fidyah. Nah, itu aturan mengatakan bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang memberikan keringanan. Untuk 185 insya Allah sewaktu-waktu nanti kita akan bahas, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang lain, masih dalam tematik ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah. Kita akhiri, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.